Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pada pagi hari ini kita mau berdoa dulu. Walaupun kita saat ini hanya melalui online, tetapi kita percaya bahwa Tuhan ada beserta kita dan adik-adik semua yang ada di rumah. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, serta syukur kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami rindu untuk mendengar akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang membuka mata hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu ya Bapa, yang Engkau berikan pada pagi hari ini. Melalui hamba-Mu, kiranya Engkau berikan urapan, kekuatan, dan iman percaya bahwa Engkaulah Juru Selamat dalam kehidupan kami untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari kita siapkan bacaan kita pada pagi hari ini. Adik-adik siapkan Alkitab kalian. Kita buka dari Perjanjian Baru ya. Karena melalui firman inilah Tuhan boleh membentuk kehidupan kita, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang takut dan dengar-dengaran kepada Tuhan, dan kita boleh mengerti akan firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita boleh menjadi pelaku firman yang baik ya di kehidupan adik-adik, baik di keluarga atau di lingkungan tempat tinggal kalian atau dimanapun kalian berada. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kita buka dari 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 30 ya. Di sini ada judul di atas ayat 12 ini ya, banyak anggota tetapi satu tubuh ya. Apa sih maksudnya ya? Nah, adik-adik, sebelum kita mulai kita bahas ya, kita akan baca dahulu dari ayat yang ke-12 ya. Tante Eri akan bacakan. Banyak anggota tetapi satu tubuh ya, di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-12 sampai 30. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak ya adik-adik. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Ya, ingat adik-adik. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh, ya, rohnya ini R-nya huruf besar adik-adik ya, itu rohnya Tuhan ya. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak ya, maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh ya, rohnya itu besar ya. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan ya, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ya, dia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata ya, aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata. Nah adik-adik, coba bayangkan, tubuh kita seluruhnya mata ya. Di manakah pendengaran ya? Di manakah telinga kita ya? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman ya? Hidung maksudnya adik-adik ya. Di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Mengapa ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh? Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan kau.
Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Ya adik-adik. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Ayat 26 ya adik-adik. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Rohnya huruf kecil ya adik-adik. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Yang terakhir ayat 30. Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh. Nah adik-adik ya, kita sudah membaca di dalam bacaan kita ini. Jadi di sini Tuhan memberikan kita adalah anggota tubuh yang sempurna ya. Kita adalah tubuh Kristus yang sempurna ya. Kita bersyukur kita punya Allah yang baik banget ya. Jadi adik-adik, di dalam tubuh kita ini ya ada roh, ada jiwa, ada tubuh ya. Ada 3 hal ya yang ada di dalam tubuh kita ini. Dan Tuhan ingin kita mau ya mendengar akan firman Tuhan yang hidup, sehingga roh Tuhan ini boleh bekerja di dalam tubuh kita ya, di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan yang mengendalikan hidup kita ya. Karena pada pagi hari ini ya kita ambil dari Korintus ya. Penteri akan kasih judul ya. Di sini banyak anggota tetapi satu tubuh ya. Maksudnya adalah agar kita mengerti ya, adik-adik, apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, dan kita wajib bersyukur ya, wajib berdoa, wajib membaca firman Tuhan ya. Ini adalah makanan kita ya. Jadi kita harus berusaha untuk membaca firman Tuhan itu setiap hari paling tidak 1 ayat ya adik-adik, agar kita boleh selalu diperbaharui hari lepas hari. Nah, pada pagi hari ini ya, tadi kita katakan bahwa kita ini adalah satu tubuh tetapi banyak anggota ya. Seperti digambarkan ya, bahwa Tuhan sudah menyusun tubuh kita ini sedemikian rupa ya. Dan masing-masing semua anggota saling membutuhkan ya pada tubuh kita ini ya. Coba adik-adik ya, Tante Eri akan kasih satu gambaran ya buat adik-adik. Ini adalah gambar tubuh manusia. Ada yang kurang? Ya, tentu saja ada adik-adik ya. Yang kalau adik-adik bisa perhatikan ya, yang kurang adalah kaki dan tangan ya. Jadi Tuhan sudah memberikan kita sedemikian rupa tubuh yang indah ya, tubuh yang elok ya, tubuh yang lengkap ya adik-adik. Tadi dikatakan dalam firman Tuhan kita ini bahwa tubuh kita
Misalnya mata, ya, mata bilang aku tidak membutuhkan engkau. Ini yang Tante Eri tunjuk ya. Aku tidak membutuhkan engkau. Telinga, kamu jangan deket-deket sama aku, ya. Nggak bisa begitu adik-adik ya. Begitu juga dengan hidung, ya. Aku tidak membutuhkan engkau, hai mata, kamu menjauh dari aku, ya. Tidak bisa ya adik-adik ya. Jadi coba adik-adik bayangkan ya, bagaimana kalau tubuh kita itu seperti ini. Adik-adik bisa lihat ya, ini adalah gambar mata semua. Adik-adik ya, bagaimana kalau tubuh kita semuanya adalah mata ya, dari jidat ya, dari semua pipinya, hidungnya, semua bibirnya, sampai ke perutnya, semua isinya mata ya. Adik-adik bisa bayangkan, pasti semua pada lari. Ya, nah adik-adik, puji nama Tuhan, Allah kita itu baik, Allah kita itu sempurna ya, sehingga Tuhan memberikan kita ini tubuh yang sempurna ya. Tubuh yang sempurna ya, seperti ini ya. Di kepala kita ada rambut ya, ada mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut, semuanya berguna ya. Rambut untuk menutupi kita ya dari panas terik matahari kalau kita berjalan di luar ya. Dan ada mata yang dapat kita gunakan agar kita tidak tersandung ya, tidak terjatuh. Saat ada lubang kita tahu itu, kita hindari ya. Saat ada air yang menggenang, kita hindari ya, karena kita punya mata yang sempurna ya. Saat kita memiliki telinga juga, banyak sekali guna yang Tuhan berikan kepada kita ya. Saat kita berjalan ya, di jalan raya kita mendengar ada suara mobil, kita pinggir jalan ya, dan kita tidak ke tengah karena kita memiliki pendengaran yang baik ya. Begitu juga dengan mulut ya, Tuhan memberikan kita suatu mulut yang dapat berbicara, kita dapat memuji Tuhan, kita dapat berdoa, kita dapat menyampaikan isi hati kita, berbicara melalui mulut kita ya. Dan semua yang ada di dalam tubuh kita ini dapat kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Adik-adik, kita diberikan mata ya, apa yang Tuhan berikan ya di dalam kehidupan kita, kita baca firman Tuhan ya, karena mata yang sudah Tuhan berikan kepada kita ya adik-adik yang dikasihi Tuhan. Demikian juga dengan telinga ya, saatnya kita tahu hari ini adalah beribadah, kita mau dengar-dengar kepada Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan ya adik-adik ya. Puji nama Tuhan kalau pada pagi hari ini ya, kita boleh mengenal firman Tuhan dengan judul di sini banyak anggota tetapi satu tubuh. Nah adik-adik, jadi maksudnya begini ya, kita adalah satu tubuh ya. Tubuh kita yang sesungguhnya adalah Kristus ya, di dalam kehidupan kita dan adik-adik, kehidupan Tante Eri dan juga adik-adik ya. Kristus adalah yang sudah memberikan anugerah dan kasih sayangnya kepada kita ya. Kita tahu ya bahwa Tuhan telah turun dari surga yang mulia ya, dia rela disalibkan ya, dia rela turun ke dalam dunia ini ya, untuk mengampuni segala dosa-dosa manusia, agar manusia boleh kembali ya ke dalam pelukannya Tuhan ya, tidak jatuh lagi ke dalam dosa ya. Tuhan tidak mau seperti itu ya. Bagaimana caranya? Jadi Tuhan pun turun ke dalam dunia ini ya, untuk memberikan tubuhnya ya adik-adik, dan tubuhnya itu diberikan kepada kita dan kita harus melekat di dalam dia ya. Bagaimana caranya? Ya, kita rajin berdoa, kita rajin membaca Alkitab ya adik-adik. Alkitab ini adalah tuntunan dalam kehidupan kita, dalam firman Tuhan. Di sini banyak perkataan-perkataan yang indah ya, yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita boleh menjadi tubuhnya Kristus dan melekat di dalam Tuhan ya. Ada pujian berkata Yesus pokok dan kitalah carang-carangnya ya adik-adik. Dan kita memang harus melekat di dalam Kristus ya. Bukan hanya Tante Eri saja ya,
Kalau misalkan kita ke gereja ya, ada sekolah minggu, kelas kecil, kelas besar, dan sebagainya ya. Nah, misalnya di dalam kelas Tante Eri atau di dalam kelas Tante In, kelas Tante Yana ya, ada yang kurang satu ya, teman kita tidak hadir nih. Nah, adik-adik, itu adalah contoh anggota tubuh kita yang hilang ya. Anggota tubuh kita yang harus kita cari ya, kemana sih dia, apakah sakit, kita doakan ya, ataukah dia berhalangan, kita doakan juga agar besok teman kita ini, anggota tubuh yang hilang ini bisa datang kembali dan bisa melekat kembali bersama Kristus di dalam gereja untuk beribadah, atau di dalam online ini ya adik-adik, saatnya kita datang beribadah. Jadi maksudnya adalah kita semua anggota bahwa kita membutuhkan teman yang lain ya. Jadi kita membutuhkan misalnya Jason, membutuhkan Carlen ya, membutuhkan Jessica ya, membutuhkan Jepanya dan sebagainya adik-adik ya. Jadi ada ibu guru ya tentu saja merasa ada yang kurang nih ya dalam ibadah anak-anak sekolah minggu ini gitu ya adik-adik, maksudnya. Jadi kita sama-sama melekat di dalam Kristus, di dalam tubuh Kristus ya, supaya kita bisa berdoa bersama-sama, kita memuji bersama-sama gitu adik-adik, maksudnya ya. Jadi Tuhan menginginkan itu dalam kehidupan kita, agar kita semua adalah menjadi satu keluarga, satu anggota tubuh, satu tubuh Kristus ya, yang benar-benar melekat di dalam Dia, dan kita bersatu bersama-sama, tidak terpisahkan ya. Kristus menginginkan seperti itu. Jadi ada yang hilang ya, teman kita ya, karena sakit kita doakan, dan sebisa mungkin kita besuk ya adik-adik di dalam Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang satu di dalam tubuhnya Kristus. Nah adik-adik, kalian bisa baca lagi ya di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 30 ini ya, adik-adik pahami, adik-adik baca kembali ya di dalam firman Tuhan ini, karena di dalam firman Tuhan ini banyak sekali ya pengajaran-pengajaran yang indah dalam kehidupan kita, dan petunjuk-petunjuk yang indah dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, mari ya, saatnya kalau hari Minggu kita boleh ibadah kepada Tuhan, kita rindu ya menjadi tubuhnya Kristus yang sempurna ya, tubuhnya Kristus yang mau melekat pada Tuhan ya, sehingga kita boleh datang berdoa dan mengucap syukur pada Tuhan. Nah demikian adik-adik, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi adik-adik semua, sehingga adik-adik boleh mengerti ya bahwa kita ini adalah tubuhnya Kristus ya, yang harus bersyukur dan harus memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, supaya kita tidak terhilang, karena kita semua berguna ya, karena kita semua saling membutuhkan, karena kita semua saling mengasihi ya, dan kita boleh saling mengampuni ya, dan kita saling mendoakan satu sama lain ya adik-adik. Pada pagi hari ini Tante Eri selesaikan pembacaan dan penyampaian firman ini. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan buat adik-adik semua. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami percaya Tuhan, firman-Mu sudah memberikan kami Tuhan kekuatan, bahwa di dalam kehidupan kami ya Bapa, satu sama lain kami saling membutuhkan. Kami membutuhkan saudara kami yang ada di Citayam, yang ada di Lio, yang ada di Bojonggede, yang ada dimanapun Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan, kami adalah satu tubuh di dalam Tuhan, dan kami melekat di dalam Tuhan. Karena Tuhan, kami membutuhkan teman kami membutuhkan sahabat-sahabat kami ya Bapa yang ada di luar sana Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jikalau kami melekat di dalam Engkau dan bersatu di dalam Engkau dalam satu ibadah kepada Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh saling mendoakan, saling mengenal satu sama lain di dalam kasih Tuhan, sehingga Tuhan Yesus, Roh-Mu tetap ada di dalam
jiwa kami, roh-Mu tetap ada ya Bapa di dalam tubuh kami, sehingga Tuhan kami boleh saling ya Bapa mengasihi satu sama lain, saling mengampuni, dan saling ya Bapa memberikan Tuhan Yesus dukungan dan kekuatan, sehingga Tuhan roh-Mu boleh ada di dalam hidup kami, dan Engkau ya Bapa ada di dalam hidup kami, dan kami ada di dalam Engkau, dan kami lekat di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman-Mu ini menjadi rema dan kekuatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati.